Selamat siang, Pak Farhan. Selamat siang, Dik. Ketemu lagi nih, Oke. ngobrol-ngobrol tentang market. Iya. Lanjutan dari efek Fed minggu kemarin, Pak. Oke. Kayaknya kok minggu ini seru nih, anunya, Iya, pergerakannya. betul. Kalau kita lihat dari keputusan The Fed kemarin mungkin banyak sesuai perkiraan pasar ya. Artinya The Fed tidak merubah kebijakan, walaupun kita lihat pendapat The Fed mungkin lebih cenderung hawkish di saat dia memastikan prospek ke depan nanti kebijakan dia. Jadi kemungkinan untuk menaikkan suku bunga masih ada. Dan ini tidak lepas dari memang satu data ekonomi Cina yang dianggap data Amerika ya, data Amerika yang dianggap The Fed masih sangat kuat, ekonomi masih sangat kuat. Kemudian juga bahwa tanda-tanda perlambatan ekonomi sebenarnya kalau menurut Menteri Keuangan juga belum muncul. Walaupun The Fed juga mengakui bahwa di sisi tenaga kerja sekarang sudah mulai agak mendingin. Ya, walaupun mendingin tapi bukan berarti sisi tenaga kerja melemah, tapi tidak. Jadi memang tidak agak nggak panas lagi. Artinya dari sisi rekrutmen masih normal. Kemudian juga dari PHK juga masih belum ada. Bahkan minggu kemarin kan data klaimnya sangat kecil sekali ya, sampai 200 di bawah 210 itu sangat bagus sekali. Jadi di situ bisa disimpulkan bahwa The Fed masih mengakui bahwa kondisi ekonomi sekarang ini masih sangat kuat. Nah, kalau kondisi ekonomi masih sangat kuat, otomatis ancaman inflasi masih sangat tinggi juga. Makanya di situ The Fed fokus, dia tidak akan merubah kebijakan atau menurunkan suku bunga, walaupun dia tetap mempertahankan suku bunga yang cukup tinggi ini, dan dia tidak juga tutup kemungkinan untuk tetap menaikkan kembali, karena dia melihat bahwa ancaman inflasi masih ada. Khususnya juga di sektor jasa juga inflasinya masih cukup tinggi. Jadi dengan melihat kita simpulkan dari kebijakan The Fed kemarin bahwa sentimen hawkishnya The Fed masih sangat kuat sampai dengan saat ini. Jadi belum ada indikasi dia akan berbalik arah atau merubah kebijakan. Jadi kalau kita melihat kondisi ini, kita lihat bahwa faktor dolar yang strong mungkin masih sangat cukup signifikan ya, karena pertama, satu dari sisi data ekonomi mungkin Amerika masih terbaik dibanding negara-negara besar lainnya. Kemudian juga dari sisi suku bunga juga tingkat suku bunganya mereka cukup sangat tinggi dibanding juga negara lain. Kemudian terakhir kita lihat juga Bank Sentral Eropa juga, Inggris dan Eropa mulai sedikit kewalahan dengan kondisi ekonomi mereka yang sudah cukup lemah walaupun inflasi masih tinggi ya. Ini juga akan mempengaruhi nilai tukar dolar juga. Kemudian pulihnya ekonomi Cina yang mungkin masih sampai dengan saat ini belum ada kepastian, dan kecenderungan data ekonomi Cina juga masih tetap melambat. Ini kan juga sangat-sangat mempengaruhi kekuatan dolar itu sendiri. Jadi dengan melihat kondisi ini, kita melihat bahwa kecenderungan penguatan dolar masih sangat signifikan dalam jangka pendek ini. Paling tidak dalam hal kita nanti menunggu FOMC berikutnya sekitar 6 minggu kembali, kan kita sangat berpengaruh oleh data-data ekonomi nanti pergerakan pasar. Nah, tapi kalau kita lihat sentimen ini cenderung bahwa sentimen penguatan dolar masih lebih dominan daripada sebaliknya. Itu yang perlu kita amati Mas Didi. Jadi kita lihat minggu-minggu ini kan bakal banyak juga data-data penting keluar, tapi sejauh mana impact-nya kan saya bilang kita bicara masalah sentimennya dulu. Ya. Nah, sentimennya saya lihat sentimen penguatan dolar lebih dominan. Itu. Oke. Kalau bicara data Pak, untuk minggu ini kayaknya banyak data nih Pak ya. Ya. Mungkin yang bisa dijadikan acuan sama pelaku pasar ya untuk mengira-ngira, oh ini masih mau sekali lagi naik, oh ini kira-kira nanti berhenti, itu untuk minggu ini apa ini Pak? Oke, ada beberapa data minggu ini yang penting, walaupun yang sangat penting adalah PCE Index nanti ya. PCE Index ini yang data inflasi yang menjadi tolak ukur The Fed dalam mengambil kebijakan. Jadi PCE Index khususnya. Walaupun ada data lain juga yang cukup berpengaruh juga, ya, walaupun data-data ekonomisnya yang lainnya juga ada pengaruh, tapi yang paling dominan mungkin PCE Index yang perlu kita perhatiin. Data GDP juga nanti, GDP ini kenapa GDP saya anggap penting juga, karena ini salah satu kondisi bagaimana kita melihat kondisi data ekonomi Amerika saat ini. Jadi dengan GDP masih diperkirakan di atas 2, itu indikasi bahwa perekonomian Amerika Serikat masih kuat juga sih untuk saat ini kan gitu. Kembali lagi ini akan menjadi pijakan The Fed untuk tetap lebih hawkish nantinya. Kemudian data tenaga kerja yang rutin tiap minggu juga itu akan pengaruh juga, walaupun saya lihat perkirakan naik, tapi naiknya juga dalam masih range yang cukup aman ya, hanya sekitar 214.000 itu juga masih sangat rendah juga. Itu yang kita perkirakan. Untuk PCE Index-nya kan
diperkirakan naik juga nih, month to month-nya tetap ya naik 0,2, tapi year on year-nya cukup naik itu 3,5%. Jadi kalau ini sampai level 3,5% berarti kan naik dari bulan sebelumnya kemarin, kan indikasi bahwa inflasi masih ada kecenderungan untuk naiknya. Itu yang perlu kita perhatikan pada minggu ini. Kalau impact-nya sih saya melihat kalau PCE index nanti positif ya, artinya lebih tinggi dari perkiraan, mungkin itu akan membuat dolar lebih strong lagi. Mungkin akan punya impact negatif misalnya di gold ya, di emas ya, khususnya ya gold itu akan lebih banyak pengaruhnya. Seandainya PCE index di bawah ekspektasi pun sebenarnya kalau dia masih di atas 3%-an atau di atas 3 atau dari bulan sebelumnya, mungkin itu masih akan tetap sangat mempunyai impact cukup kuat nanti kepada kebijakan The Fed. Artinya apa? Inflasi masih jauh dari target 2% yang dicanangkan The Fed. Iya. Oke, berarti perhatian minggu ini memang ke PCE yang utama, Pak ya? Iya, betul. Itu hari Jumat. Kalau tidak salah itu hari Jumat bareng sama PCE juga itu ada personal spending sama income, Pak. Betul. Nah itu agak sedikit jadi bukan perhatian ya, bahan lirikan saya karena income-nya naik tapi tingkat spending-nya kok bukan tercatat di forecast turun, Pak. Itu mungkin bisa mengganggu PCE-nya enggak, Pak, kira-kira? Mungkin PCE kan prospek ke depannya ya. Kalau data minggu ini mungkin hasil PCE merupakan hasil yang sudah dalam 1 bulan terakhir. Jadi mungkin data income nanti sama data spending tadi mungkin tidak akan terlalu berpengaruh ke PCE yang sekarang ya. Tapi mungkin prospek ke depannya mungkin akan pengaruh. Tapi ada yang unik sebenarnya. Saya bilang tadi, kenapa kok income-nya naik tapi spending-nya berkurang kan? Ya mungkin ini akan pengaruh ke sentimen menurut saya. Kenapa pengaruh sentimen? Artinya orang dengan kelangkaan tenaga kerja yang masih ada, artinya kebutuhan tenaga kerja yang masih ada sehingga daya tawar tenaga kerja masih cukup tinggi. Artinya itu yang menyebabkan income naik kan, karena daya tawar yang tinggi dari employee, dari tenaga kerja itu menyebabkan naik masih naik. Ini sebenarnya ancaman inflasi sebenarnya, dengan naiknya income ini lebih cenderung akan lebih meningkatkan inflasi nantinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa income naik tapi spending berkurang? Nah ini yang tadi artinya apa? Mungkin secara psikologis pasar bahwa mereka sudah mulai ada ketakutan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi lebih baik lagi. Biasanya ini muncul karena sentimen nanti prospek ekonomi ke depan ada kekhawatiran, sehingga orang lebih cenderung mengurangi spendingnya. Itu bisa jadi seperti itu. Oke, berarti sudah mulai jaga-jaga ya pasar. Ya, ada kehati-hatian bisa jadi seperti itu. Ini kan impact-nya ke depan kalau memang spending menurun, otomatis maka ekonomi akan melambat sendiri. Dan gitu bisa jadi seperti itu nantinya. Apalagi kalau misalnya tenaga kerja yang masih kuat ini kan memang ancaman inflasi sebenarnya. Ancaman inflasi, karena inflasi tinggi otomatis daya beli akan menurun sebenarnya itu juga. Kalau memang daya beli turun, kemudian minat belanja berkurang, otomatis ekonomi akan mendingin sendiri. Itu juga akan sedikit menurunkan inflasi. Oke. Nah, personal consumption dengan personal spending yang berlawanan. Kalau PCE-nya kan forecast-nya naik tuh, Pak. Terus spending-nya kan turun. Itu sebetulnya lebih ke antisipasi atau efek? Sebenarnya kalau dilihat data itu sebenarnya yang mana efek maksudnya? Efek yang sudah berjalan kan. Yang sudah jalan. Apapun nanti data keluar berdasarkan kebijakan yang sudah ada saat ini. Itu pengaruh terhadap kebijakan saat ini. Oke. Kalau saya bilang tadi yang masalah income itu cenderung dipengaruhi memang ketatnya tenaga kerja. Itu indikasi bahwa tenaga kerja masih sangat ada kekurangan tenaga kerja, sehingga daya tawar employee itu tinggi, sehingga mereka meminta kenaikan gaji yang lebih kuat. Itu daya tawar mereka lebih tinggi itu karena kelangkaan tenaga kerja. Nah, spending tadi tergantung, saya bilang tadi mungkin faktor inflasi juga, karena harga barang cukup naik sehingga daya beli juga berkurang, itu bisa jadi juga menyebabkan spendingnya turun. Loh, kenapa? Karena inflasi yang sangat tinggi ini nanti. Sangat tinggi nanti.
Nah, The Fed mungkin akan menjadi fokus juga, walaupun fokus The Fed lebih cenderung yang mungkin disimpulkan di PCE itu nanti yang menjadi dasar kebijakan ke depannya ini. Oh iya. Ya. Nanti jadi ujungnya tetap di PCE-nya itu Pak ya? Ya, karena ya saya kira lebih cenderung ke PCE. Mungkin dari konsumsi dan spending tadi mungkin akan tersimpul mungkin di PCE itu sendiri. Mungkin bisa terbaca di PCE itu sendiri ya. Oke, berarti ini beberapa pertanyaan teman-teman itu kira-kira kalau PCE-nya sesuai forecast membaik itu berarti dolarnya masih mau lanjut menguat atau bagaimana? Ya, kalau PCE sesuai forecast pun kita lihat kalau sesuai forecast jelas akan lebih tinggi dari bulan sebelumnya ya. Itu indikasi bahwa inflasi trennya masih naik. Jadi jelas kalau hal itu terjadi maka pasar akan menduga bahwa The Fed pasti akan lebih hawkish atau The Fed akan hawkish akan lebih cenderung akan menaikkan suku bunga kembali karena bahwa dia akan memerangi inflasi itu sendiri. Jadi kan lebih cenderung hawkish. Nah, hawkishnya The Fed otomatis akan ikut menguatkan dolar itu sendiri. Oke. Berarti PCE yang keluar sesuai forecast atau bahkan mungkin kalau lebih di atas forecast berarti semakin menguatkan apa istilahnya ya, asumsi sentimen bahwa hawkishnya The Fed akan muncul terus. Masih akan satu kali lagi lagi itu akan menjadi rumor pasar nantinya itu. Oke, berarti itu yang perlu diperhatikan ya kira-kira untuk minggu ini. Ya. Karena memang minggu ini kayaknya ya kalau dilihat dari segi data forecast-nya juga masih mendukung dolar ya. Ya betul. Makanya saya bilang tadi ini menarik data minggu ini kan merupakan The Fed kan selalu komentar saat ini bahwa kenaikan suku bunga sangat dipengaruhi oleh data-data ekonomi. Nah, kebetulan data ekonomi minggu ini walaupun mungkin tidak seperti nanti non-farm payroll data tenaga kerja lain, tapi paling tidak minggu ini merupakan gambaran data-data penting yang akan menjadi dasar The Fed dalam mengambil sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maksudnya dari sisi kondisi ekonomi nanti bisa kita lihat dari GDP, kemudian dari sisi tenaga kerja mungkin nanti lihat paling tidak ya ini walaupun mingguan nanti paling tidak kita bisa lihat dari jobless claim-nya nanti kita lihat, kemudian dari sisi data inflasi sebagai tanggung jawab The Fed PCE index ini karena walaupun ada beberapa data inflasi tapi The Fed lebih cenderung menggunakan PCE ini sebagai dasar pertimbangan mereka. Dan juga tadi singgung sebenarnya masalah consumer spending dan income tadi kan istilahnya itu juga hal faktor yang mempengaruhi inflasi juga sebenarnya. Itu kan tadi mungkin pertanyaan Mas Didi tadi sejauh mana kedua faktor ini akan mempengaruhi inflasi, mungkin itu arah pertanyaan tadi ya kan. Spending jelas akan mempengaruhi sejauh mana permintaan terhadap barang-barang di pasar konsumsi ditemukan dari spendingnya. Kalau spending turun otomatis permintaan menurun, spending menguat berarti tingkat belanja menguat, artinya permintaan tinggi, demand tinggi, otomatis harga akan lebih meningkatkan gitu. Nah, sedangkan income ini juga sebagai kemampuan daya beli, artinya kalau income turun lebih negatif kepada spending jelas akan berkurang. Tapi kalau income meningkat, ada kecenderungan pasti spending akan meningkat. Walaupun kondisi sekarang perkiraan income meningkat, tapi spendingnya berkurang. Nah ini ada satu yang harus kita perhatikan juga. Menurut pendapat saya tadi mungkin mulai karena memang faktor inflasi yang selama ini sudah cukup tinggi dan bertahan terus di atas, menyebabkan harga barang juga tetap naik, sehingga minat beli agak berkurang. Itu yang mungkin spending agak nurun.